menyibukkan diri dalam pekerjaan akan menyelamatkan dirimu dari 3 masalah, yaitu kebosanan, kehinaan, dan kemiskinan. Sifat kikir itu nantinya akan menghantarkan seseorang pada kehancuran. Dunia dan seisinya tidak akan sepadan dengan kasih sayang seorang ibu. Ibu lebih agung, ibu lebih indah, ibu lebih kuat. Ibu adalah sumber memperoleh kebajikan. Aku tidak pernah mengetahui adanya rumus kesuksesan, tapi aku menyadari bahwa rumus kegagalan adalah sikap asal semua orang. Mencintai dunia itu wajar, asalkan jangan sampai cinta itu membuat kita mendurhakai Tuhan. Jangan banyak mengeluh, karena hanya akan menambah kegelisahan. Jadi akhlak terbentuk dari pembiasaan. Maka dari itu, carilah teman-teman yang baik agar kita menjadi baik. Tidaklah seseorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik dari jerih payah tangannya sendiri. Jangan tinggalkan sholatmu sekalipun, karena di sana jutaan manusia yang berada di bawah tanah sedang berharap sekiranya mereka diperbolehkan kembali hidup, mereka akan bersujud kepada Allah walau sekali sujud. Satu hal yang sangat-sangat buruk jika seseorang berhenti di tempat di mana ia masih bisa berlanjut. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Biarlah orang mengenal kita dari akhlak dan karya kita. Dalam tinjauan kebangsaan dan kewarganegaraan negara, tidak ada istilah mayoritas dan minoritas, karena semua telah sama dalam kewarganegaraan negara dan lebur dalam kebangsaan yang sama. Teman itu seperti anak tangga. Boleh jadi ia membawamu ke atas, atau ternyata sebaliknya membawamu ke bawah. Maka hati-hatilah anak tangga mana yang sedang engkau lalui. Pendidikan melahirkan harapan baru. Karena itu, sebenarnya yang diperhitungkan bukanlah jumlah teman yang ada di sekelilingmu, akan tetapi banyaknya cinta dan manfaat yang ada di sekitarmu, sekalipun engkau jauh dari mereka. Jika saya marah kepada anak, saya tidak mengutuknya. Saya hanya berucap semoga Allah memberinya petunjuk. Selama kita masih bisa tidur tanpa obat tidur, kita masih bisa bangun tidur hanya dengan satu bunyi suara, kita terbangun tanpa melihat adanya alat-alat medis yang menempel di tubuh, itu pertanda bahwa kita hidup sejahtera. Hidup ini akan terus berlanjut, baik itu engkau tertawa ataupun menangis. Karena itu, jangan jadikan hidupmu penuh kesedihan yang tidak bermanfaat sama sekali. Jangan selalu melihat ke belakang, karena di sana ada masa lalu yang menghantuimu. Jatuh cinta, jatuh itu tidak sengaja. Cinta itu harus usaha. Kita tidak boleh memisahkan antara ibadah dan akhlak. Memang demikianlah adanya ajaran Islam.
Bahkan kalau kita mau lebih rinci lagi, kita bisa berkata sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak." Jika usia yang sudah di atas 50 tahun dan sakit, itu sudah lumrah. Tetapi jika berumur di atas 50 tahun dan masih sehat walafiat, itu namanya anugerah. Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu kelak akan juga berbakti kepadamu. Begitupun sebaliknya. Mencintai seorang perempuan cukup seorang lelaki, tetapi untuk memahami 1000 lelaki pun belum cukup. Berlapang dadalah, maafkanlah dan serahkan urusan manusia kepada Tuhan, karena engkau, mereka dan kita semuanya akan berpulang kepadanya. Tanpa sholat, jiwa mengerdil dan lumpuh. Islam tidak melarang berkelompok dan berbeda. Yang dilarang oleh Islam adalah berkelompok dan berselisih. Keberuntungan kadang memainkan perannya dalam kehidupan manusia, sekalipun kerap tidak masuk akal karena itulah takdir mereka. Sebab itu, jangan engkau merasa gundah terhadap segala sesuatu yang terjadi padamu, karena semuanya sudah atas izin Allah. Kita bersaudara, tidak perlu saling tegang. Surga itu terlalu luas sehingga tidak perlu memonopoli surga hanya untuk diri sendiri. Jangan selalu bersandar pada cinta, karena itu jarang terjadi. Jangan bersandar kepada manusia, karena ia akan pergi. Tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena Dialah yang menentukan segala sesuatu. Akhlak bukan hanya hubungan sesama manusia, melainkan juga dengan seluruh wujud. Hati itu punya kelompok. Jika yang berkenalan adalah hatinya, maka akan langsung klop. Yang tidak akan berjauhan. Bantuan Allah yang didambakan akan datang melalui kerjasama antar manusia. Allah menuntun setiap makhluk kepada apa yang perlu dimilikinya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Waktu seringkali dianiaya dengan menuduhnya. Tak ada padahal sebenarnya ia hadir. Hanya saja kita tidak mau menemuinya. Perbanyaklah bersyukur. Alhamdulillah. Itu yang akan mendatangkan kebahagiaan. Terus ucap Alhamdulillah, 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 sampai engkau tak mampu lagi mengucapkannya. Tidak harus banyak teman agar engkau menjadi populer. Singa sang raja lebih sering berjalan sendiri, tapi sekawanan domba selalu bergerombol. Yang diperhitungkan bukan jumlah teman di sekelilingmu, akan tetapi banyak cinta dan manfaat di sekitarmu. Hormati semua pendapat, walaupun Anda tidak sependapat. Salat dibutuhkan manusia karena salat adalah salah satu dari makanan bergizi yang dibutuhkan jiwa manusia. Keberuntungan kadang memainkan perannya dalam kehidupan manusia, sekalipun kerap tidak masuk akal, karena itulah takdir mereka. Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu. Boleh jadi tertundanya pernikahanmu adalah suatu keberkahan. Boleh jadi dipecatnya engkau dari pekerjaan
adalah suatu maslahat. Sebab itu, jangan engkau merasa gundah terhadap segala sesuatu yang terjadi padamu, karena semuanya sudah atas izin Allah. Jangan banyak mengeluh, karena hanya akan menambah kegelisahan. Jangan selalu melihat ke belakang, karena di sana ada masa lalu yang menghantuimu. Jangan selalu melihat ke depan, karena terkadang ada masa depan yang membuatmu gelisah. Namun lihatlah ke atas, karena di sana ada Allah yang membuatmu bahagia. Jari-jari juga demikian. Kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, semuanya berjajar bersampingan kecuali jari jempol. Dia yang paling jauh di antara keempat itu. Namun perhatikan, engkau akan terkejut kalau semua jari-jari itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik tanpa adanya jempol yang sendiri yang jauh dari mereka. Karena itu, sebenarnya yang diperhitungkan bukanlah jumlah yang ada di sekelilingmu, akan tetapi banyaknya cinta dan manfaat yang ada di sekitarmu.